Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai traders, welcome back to my channel. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Bis Hantu di Sukabumi yang ditulis oleh Bristory di akun Twitternya. Berikut cerita selengkapnya. Jadi lo balik, Rif? Kenapa nggak besok aja sih? Udah malam kan ini? Bener juga sih yang Iwan bilang, memang sudah 7 malam, mau sampai Sukabumi jam berapa nanti? By the way, Iwan adalah teman kosku, dia tinggal di kamar sebelah. Aku Arif, bekerja sebagai perawat di rumah sakit di wilayah Jakarta Barat, tinggal di kos sekitaran tempatku bekerja. Bis terakhir dari Bogor menuju Sukabumi jam 9-an malam. Semoga keburu. Aku memang harus mampir ke Bogor dulu. Ada titipan dari Om yang harus kubawa pulang ke rumah. Begitulah keadaannya. Sudah hampir jam 10 malam ketika aku meninggalkan rumah Om di sekitaran Baranang Siang. Gak terlalu jauh sih dari terminal Bogor. Ini Kamis malam Jumat. Mendadak pulang untuk menghadiri akad nikah kakak perempuanku. Kalau nggak ada acara sepenting itu, aku nggak akan mengambil jatah cuti dan pulang. Akad rencananya akan dilaksanakan di masjid dekat rumah, lalu resepsi pada hari Sabtunya. Jam 10 lewat sedikit ketika akhirnya aku menginjakan kaki di terminal. Masih banyak tanda-tanda kehidupan yang terlihat. Beberapa warung kecil masih buka menjajakan jualannya. Beberapa orang berseliweran berpenampilan layaknya penumpang yang sedang mencari angkutan umum ke tujuan masing-masing. Membakar rokok, lalu duduk di atas trotoar yang gak jauh dari barisan bis yang memenuhi jalurnya masing-masing. Dari tempat itu, aku dapat melihat kalau jalur yang bertuliskan Sukabumi di atasnya sama sekali kosong. Gak ada satupun bis yang berdiam di jalur itu. Kayaknya bis ke Sukabumi udah gak ada lagi. Harus cari mobil omprengan nih. Begitu pikirku dalam hati. Mau kemana, A? Sudah nyaris jam 10:30 ketika seseorang yang sepertinya calo menegurku dalam pertanyaan. Sukabumi Kang, masih ada gak ya bisnya? Aku menjawab dengan pertanyaan. Wah, udah nggak ada tuh. Terakhir tadi jam 9-an. Setelah menjawab, lalu laki-laki itu ngeloyor pergi. Benar kan? Bis terakhir udah berangkat. Tapi walaupun begitu, aku harus tetap pulang malam ini juga. Bagaimanapun caranya. Beberapa menit kemudian, aku memutuskan untuk berjalan keluar terminal, lalu menyeberang jalan. Di depan terminal beberapa kali aku pernah melihat ada mobil omprengan menawarkan tumpangan ke Sukabumi. Berharap masih ada. Harusnya sih ada ya. Kembali membakar rokok, aku berdiri sendirian di tempat gelap ini. Kelihatan lampu kendaraan yang cukup menyilaukan menutup pandangan sesekali. Beberapa bis tampak melintas di hadapan, tapi gak ada satupun yang bertujuan ke Sukabumi. Aku belum menyerah, mau tetap menunggu tumpangan. Padahal sudah hampir jam 11, menjelang tengah malam. Sesekali melihat ponsel, membuka-buka aplikasi media sosial mengalihkan pikiran yang semakin gelisah karena sama sekali gak ada kendaraan umum menuju Sukabumi. Ketika sedang asik melihat timeline, tiba-tiba sinyal internet hilang. Mendadak aku gak bisa browsing sama sekali. Begitu juga sinyal telepon. Hilang sama sekali. Malah gangguan. Sempurna deh. Begitu pikirku dalam hati. Ya sudah, lalu ponsel aku masukkan ke saku celana. Dengan gak adanya kegiatan lain, aku jadi memperhatikan suasana sekeliling. Ternyata baru sadar,
kalau tempat ini mendadak jadi sangat sepi. Padahal letaknya nggak jauh dari terminal. Aku hanya bisa melihat dari kejauhan lalu lalang manusia di terminal itu. Sementara di dekatku sudah sangat sepi dan hening. Yang masih sesekali terlihat adalah beberapa kendaraan yang datang dari arah tol menuju kota Bogor, bukan di jalur yang ada di hadapannya. Sepi, benar-benar sepi. Sekali lagi aku melihat ponsel, namun tetap saja belum ada sinyal, belum bisa digunakan. Melamun deh jadinya. Menjelang jam 12 tengah malam, sempat berpikir untuk kembali saja ke rumah Om, bermalam di sana, baru kemudian berangkat ke Sukabumi besok pagi-pagi sekali. Tapi ketika baru saja hendak melangkahkan kaki, tiba-tiba pandangan mataku tersorot lampu besar yang sangat menyilaukan. Ah, ada bis besar, begitu pikirku. Dan ternyata benar, ada bis besar yang tiba-tiba datang dari arah Pajajaran, bergerak pelan menuju ke tempatku berdiri. Lalu bis itu akhirnya persis lewat di hadapanku. Kemudian berhenti. Di kaca samping di dekat pintu depan ada tulisan Sukabumi. Di pintu depan itu ada kondekturnya yang lalu membuka pintu. Sukabumi, Pak? Tanyaku untuk memastikan sekali lagi. Iya, Jawab bapak itu pelan. Syukurlah, akhirnya aku dapat bis untuk pulang. Gak pikir panjang lagi, aku langsung menaikinya. Baru beberapa langkah masuk, pas supir sudah menginjak gas pelan, lalu bis berjalan, meninggalkan kota Bogor. Bis ber-AC ini sepertinya bis yang masih bagus, tapi juga bukan bis baru banget. Dengan kursi yang berjajar dua-dua, masing-masing kursi kelihatan masih terawat bersih. Bis ini juga wangi, gak tahu parfum apa yang digunakan oleh awaknya, tapi wanginya enak. Berjalan terus ke belakang, dalam keadaan gelap aku mencari kursi kosong. Penumpangnya gak terlalu penuh, tapi setiap barisan dari depan sampai paling belakang selalu ada orang yang duduk. Aku akan memilih kursi yang kira-kira nyaman untuk tidur sejenak. Akhirnya langkahku berhenti di barisan kursi kedua dari belakang, sebelah kiri. Ada seorang bapak yang duduk di kursi dekat selasar. Aku permisi untuk duduk di sebelahnya, dekat jendela. Permisi, Pak, boleh saya duduk di situ? Bapak itu nggak menjawab, tapi langsung berdiri untuk mempersilahkan aku masuk. Lalu aku duduk di kursi itu. Seorang bapak yang sudah cukup tua, perkiraanku umurnya sekitar 60 tahun. Oh iya, ada pemandangan sedikit aneh ketika aku masuk bis tadi. Kalau aku perhatikan, ketika sedang berjalan mencari tempat duduk, semua penumpang yang ada di dalam bis ini gak ada yang tidur. Semuanya duduk tegak di kursinya masing-masing dengan mata terbuka, menatap ke depan. Tipikal bis malam, apalagi tengah malam seperti ini, biasanya kan selalu saja ada penumpang yang terlelap atau minimal dalam posisi bersandar untuk tidur. Tapi ini enggak. Seperti yang aku bilang tadi, semua penumpangnya dari depan sampai yang paling belakang duduk tegak di kursi dengan mata menatap ke depan. Gak ada yang terpejam. Yang lebih aneh, sama sekali gak ada yang perhatikan aku. Cuek aja semuanya. Bapak yang duduk di sebelahku juga sama. Posisi duduk tegak, memandang ke depan, sama sekali diam. Dan gak mengajak aku bicara sama sekali. Tapi ya sudahlah, aku gak terlalu memikirkan itu. Hati sudah senang karena akhirnya dapat kendaraan untuk pulang. Aku terus memperhatikan jalan ketika kami sudah benar-benar meninggalkan kota Bogor.
Lampu dari rumah-rumah dan toko kecil yang ada sisi kiri masih terlihat menerangi pinggir jalan di daerah Ciawi menuju kota kecil berikutnya. Cikeretek, Cijeruk, dan seterusnya. Bis melaju cukup cepat, jarang sekali mengerem mengurangi kecepatan, terus berjalan dengan suara mesin yang hampir nggak kedengeran. Iya, suara mesinnya sangat hening, nyaris seperti mati. Bis ini perawatannya sangat bagus, sampai suara mesinnya halus gini, nyaris nggak terdengar. Begitu pikirku dalam hati. Yang sesekali kedengaran hanya suara mesin kendaraan yang ada di luar, itu pun sangat kecil. Tapi ya sudahlah, aku nggak ambil pusing. Sekali lagi aku mengeluarkan ponsel dari saku untuk melihat apakah masih gangguan sinyal. Lagi-lagi aku kecewa, ternyata belum ada sinyal juga. Jadi nggak bisa menghubungi siapapun. Ya sudahlah, aku kembali memperhatikan pemandangan sambil duduk bersandar. Jalan kiri, kanan mulai semakin gelap. Sangat berbeda keadaannya dengan Bogor kota. Suasana di dalam bis juga sangatlah sepi. Sama sekali nggak ada orang yang berbicara satupun. Nggak ada suara musik ataupun radio juga. Beneran sepi. Sejak aku naik tadi, keadaannya sudah seperti ini. Pak supir juga nggak pernah membunyikan klakson atau berbicara dengan kondektur yang berdiri di sebelahnya. Aneh? Iyalah, lama-kelamaan aku semakin merasakan keanehan itu. Ditambah lagi, nyaris sudah setengah jam perjalanan, kondektur belum juga menghampiriku untuk menagih membayar ongkos. Dia terus diam, berdiri di samping kiri supir. Jadi nggak tenang kalau mau tidur. Mau kemana? Tiba-tiba bapak di sebelah bertanya. Aku yang tadinya sudah mulai mengantuk, jadi sedikit kaget. Sukabumi pak, pulang. Jawabku sambil tersenyum. Saya sebentar lagi turun. Kamu juga secepatnya harus turun. Bapak itu bilang begitu. Di akhir kalimat, dia kembali menghadap ke depan, lalu diam seperti semula sebelum aku mencoba apa-apa. Emang kenapa pak? Tanyaku kemudian. Tapi bapak hanya diam, gak menjawab. Sudahlah, mungkin aku salah dengar. Lalu mengembalikan posisi duduk kembali seperti semula, bersandar. Tapi aku masih penasaran, maksud dari omongan bapak tadi apa ya? Itu pertanyaan yang langsung muncul. Sementara bis terus melaju semakin cepat, kilatan cahaya dari luar jadi membentuk garis lurus berwarna-warni. Aku sama sekali nggak mengenali daerah mana sebenarnya yang sedang kami lintasi. Asing. Padahal ini jalur yang sudah biasa aku lintasi kalau pulang mudik. Ini daerah mana ya? Kok asing? Tanya hati aku bertanya-tanya. Tapi itu menjadi pernyataan terakhir yang terlintas dalam sadarku. Tubuh yang sudah sangat lelah dan mengantuk akhirnya perlahan membuat aku menutup mata, terlelap dalam perjalanan di dalam bis yang sepertinya bukan bis biasa. Bis berjalan lambat, kilatan cahaya dari luar membangunkanku yang sepertinya cukup lama tertidur. Melirik ke kursi sebelah, ternyata bapak yang tadi sudah nggak ada, mungkin sudah turun. Lalu kemudian aku mengeluarkan ponsel dari dalam saku, melihat dan memeriksa apakah keadaannya masih nggak ada sinyal. Benar saja, ponsel masih belum juga bisa digunakan. Tapi dari dalam layar ponsel, aku dapat melihat kalau ternyata sudah jam 2 lewat sedikit. Berarti seharusnya sebentar lagi sampai tujuan. Kembali aku memandang keluar, di sana nggak terlihat banyak lampu lagi. Langit cerah kali ini menjadi serpihan cahaya yang sedikit membantu penglihatan.
Beberapa saat lamanya aku termenung, diam, masih sangat mengantuk tapi harus tetap terjaga karena sebentar lagi bis akan berhenti. Hingga saat dimana hidungku mencium sesuatu. Penciuman menangkap bau yang sangat familiar. Aku mengenali bau ini. Bukan wangi parfum ruangan ketika pertama kali masuk ke dalam bis tadi. Bukan. Ini sangat beda. Ada yang beda di dalam bis ini. Aku menyadari itu ketika akhirnya sadar bau apa yang menyengat tercium sejak aku bangun tadi. Bau amis darah segar. Sontak aku langsung mencoba mencari sumber bau. Celingukan melihat ke bawah. Takutnya ada sesuatu di kakiku. Gak ada. Bagian bawah kursi gak ada apa-apa. Kemudian perhatianku teralihkan ketika melihat seseorang yang berjalan dari depan menuju bagian belakang bis. Ketika sudah sangat dekat, baru aku dapat melihat cukup jelas kalau orang itu ternyata kondektur. Aku hafal dari seragam yang dia gunakan. Akhirnya Pak Kondektur menagih ongkos juga. Begitu pikirku dalam hati. Kemudian merogoh saku celana untuk mengambil uang. Sampai akhirnya Pak Kondektur sudah benar-benar berdiri di sebelahku. Aku langsung menyerahkan beberapa lembar uang kepadanya. Ketika serah terima uang itulah, aku langsung terdiam. Terperangah bingung sejenak, lalu perlahan berubah menjadi ketakutan yang teramat sangat. Aku melihat keadaan kondektur itu sangat menyeramkan. Sekujur tubuhnya kelihatan basah oleh darah. Seragam yang dia kenakan sobek di beberapa bagian. Yang paling mengerikan, kepalanya kelihatan remuk seperti baru dihantam benda keras. Darah mengucur pelan. Wajah pucatnya hancur, gak beraturan. Aku masih terdiam ketika dia lanjut berjalan menuju bagian belakang bis. Aku masih terus memandang sampai dia duduk di kursi paling belakang. Lampu kabin masih mati, tapi dalam gelap aku masih bisa mengamati. Ya, mengamati orang mati. Setelah akhirnya aku memperhatikan sekeliling, ternyata bukan hanya si kondektur yang sepertinya sudah mati. Dalam gelap aku dapat melihat kalau ternyata bagian bis yang lain sudah sangat berantakan. Banyak kursi yang bergelimpangan kepada tempat yang seharusnya. Yang lebih menyeramkannya lagi, banyak penumpang yang sepertinya sudah mati, bermandikan darah. Beberapa di antaranya sudah gak utuh lagi, ada yang tanpa kepala. Ternyata bau anyir darah disebabkan oleh semua ini. Aku langsung berdiri sambil memeluk tas, melangkahkan kaki menuju pintu depan. Harus turun dari bis ini segera. Mencoba untuk gak memperhatikan kengerian sekitar ketika berjalan, tapi tetap saja masih kelihatan pemandangan seram seperti habis kecelakaan. Iya, keadaan ini menggambarkan seperti bis yang baru saja mengalami kecelakaan hebat. Jenazah bergelimpangan, bau hanyir darah sangat menyengat. Beberapa detik kemudian, aku sampai juga di depan, berdiri di samping Pak Supir yang keadaannya juga sangat mengerikan. Tubuhnya bermanikan darah dengan wajah yang hancur rusak, menyeramkan. Pak Supir ini seperti gak menghiraukan aku yang berdiri di sampingnya, di pinggir pintu. Dia terus menatap ke depan mengendalikan bis yang berjalan pelan. "Pak, saya turun di sini aja, Pak." Bergetar suaraku meminta turun, tapi Pak Supir tetap seperti gak menggubris. Bau darah semakin menyengat. Lalu tiba-tiba dari belakang, aku mendengar suara tangis dan jeritan menahan sakit dari beberapa orang. Semakin ketakutan, keringat dingin mengucur deras, cekamnya sudah di luar batas. Aku sangat ketakutan ketika suara jerit dan tangis semakin keras terdengar. Gak sanggup lagi berdiri. Lalu aku jatuh terduduk, lemas,
menangis dalam ketakutan. Kemudian aku gak ingat apa-apa lagi. Dek, bangun dek. Suara bapak-bapak membuatku tersadar. Hari masih gelap ketika aku sudah benar-benar sadar. Jangan tidur di sini, di halte aja tuh. Kata bapak itu. Aku mengiyakan omongannya lalu berdiri dan jalan menuju halte yang gak jauh dari tempatku tadi. Ternyata aku tadi tengah terbaring di atas trotoar yang lokasinya gak jauh berbeda dari Terminal Sukabumi. Tertidur atau pingsan, gak tahu pasti. Tapi syukurlah aku akhirnya dapat keluar dari bis menyeramkan itu. Bis yang sudah entah berada di mana. Merogoh saku celana untuk mengambil ponsel, syukurlah udah ada sinyal lagi. Aku langsung menghubungi adikku untuk menjemput. Gak lama setelah itu dia datang menggunakan motor. Setelah kami berboncengan, kalimat pertama yang keluar dari mulut adikku adalah, Kok bau hanyut darah sih? Habis apa emangnya? kalau teman-teman jadi Arif, apa yang bakalan teman-teman lakuin? Sekian cerita untuk hari ini. Jangan lupa ya teman-teman untuk selalu like, komen, dan subscribe. Semoga menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.